Chapter 92 sampai 94. Cio muda dan Nona muda. Geral masih bersiap-siap di kamar tidurnya, memakai dasi dan setelan jas khasnya. Ia bergaya dan setengah memutar badannya, meneliti diri dari pantulan cermin di hadapannya dan memastikan penampilannya siang itu. Setelah meyakini diri, ia pun langsung membawa tubuhnya meninggalkan rumahnya dan segera mengencangkan gas mobilnya menuju landasan pribadinya. Karina, hanya itu yang ada di benaknya. Di Mumbai, Dr. Aditya masih berbincang dengan Karina. Kamu harus melakukan operasi ini, Karina, agar kau dan anakmu bisa selamat. Bukankah itu yang kamu harapkan? Suara Aditya yang ringan dan menenangkan. Berapa persen kemungkinan itu, Aditya? Sekarang bahasa Karina sudah lebih akrab kepada dokter yang menangani kesehatannya itu, apalagi fakta bahwa ternyata Aditya menaruh simpati yang bisa berubah cinta kepadanya. Aku tidak bisa memprediksi, tapi sekecil apapun kemungkinan itu, tidak ada salahnya kan kalau kita mencobanya. Kau pikir aku dan anakku ini kelinci percobaan? Kini suara Karina terdengar lebih keras. Ada nada kecewa dari suara sumbang itu. Geral yang beberapa menit lalu sudah tiba bisa menangkap suara Karina. Ia pun perlahan-lahan mengintip dari balik pintu kamar sumber suara Karina. Rageb dan Farah sudah mengetahui kedatangan Geral, namun mereka memilih diam dan memberi waktu pada kedua anak mereka itu. Demi apa aku harus mengambil risiko itu, Aditya? Jika toh pada akhirnya aku akan mati, lalu apa bedanya sekarang dan nanti? Tapi setidaknya kau harus memiliki harapan itu, Karina. Meskipun hasilnya akan sama, tapi sedikit celah itu setidaknya adalah harapan bayimu untuk bernapas meskipun kurang dari sedetik. Demi apa, Aditya? Demi apa? Demi aku. Suara Geral yang tiba-tiba muncul dari balik pintu dan mengejutkan mata Karina. Seketika wanita itu menoleh ke arah pintu kamarnya, yang sangat dia jarang tatap, dan kini tatap tanpa menunggu aba-aba, matanya malah langsung begitu saja melihat ke arah daun pintu yang perlahan terbuka itu. Aditya pun tak kalah terkejutnya. Lelaki yang bersembunyi di balik kesetiaan Karina yang selama ini selalu ada dalam bayangan matahari yang ditatap Karina setiap pagi dan sore di bibir pantai, kini muncul di depan matanya. Jadi ini yang namanya Geral itu, lelaki yang sudah memenuhi ruang hati Karina hingga tak ada tempat bagiku dan orang lain bahkan untuk singgah sebentar saja, batin Aditya. Geral perlahan melangkah mendekati Karina yang sudah duduk menjulurkan kakinya di bibir ranjang. Aditya yang memahami situasi pertemuan dua hati itu segera meninggalkan mereka dan menutup kembali kunci pintu kamar Karina. Mata Karina nampak berbinar-binar melihat seseorang yang sangat ia rindukan dalam pertahanan deritanya selama ini. Geral, kamu. Aku mungkin tidak bisa menjadi suami dan pacar yang baik selama ini buat kamu. Tapi tolong berikan aku kesempatan untuk menjadi ayah yang baik untuk anak kita. Karina, aku mohon demi waktu yang sudah kita lewati bersama dan yang tertinggal oleh kita, ucapnya menakuk kedua tangannya. Air mata bahagia dan rindu membaur dalam bungkusan perasaan Karina. Ia menggeleng dan menyeka air matanya sementara Geral sudah tak bisa menahan perasaannya. Ia pun berhambur memeluk wanita yang sangat dia cintai itu. Karina menumpahkan air matanya. Sejadi-jadinya begitu juga dengan Geral. Seakan keduanya tengah melepas kerinduan yang begitu lama tertanam dalam perpisahan mereka. Aditya masih bersandar di dinding kamar Karina, menikmati drama pertemuan cinta Karina yang menjadi pagar hatinya hingga ia tak bisa melewati dinding hati Karina. Aditya mengangkat wajahnya ke langit, rumah, dan menghela napas dalam. Karina, kenapa aku tidak bisa berdiri di sana meskipun hanya di dinding hatimu? Oh Tuhan, kenapa kau beri aku perasaan ini? Wahai hati, jangan jatuh cinta. Hati itu sudah bertuan.
Aku tidak berhak menerobos masuk. Geralt bersandar-sandaran di ranjang Karina sementara Karina sudah merebahkan kepalanya di atas bantal silikon yang memajang di atas pangkuan suaminya. Tangan Geralt mendarat pada sebuah bentuk bulat yang menempel di bagian tubuh mungil Karina. Tangannya merasakan sebuah gerakan kecil di dalam perut yang membuncit. Tangan kanan Geralt pun juga ikut mendarat membelai ujung kepala wanita berharga itu. Chapter 93. Geralt dan Karina masih menikmati waktu bersama mereka. Sejak kapan kamu hamil, sayang? Suara Geralt yang sekarang lebih terdengar lembut. Sejak kamu melakukan jumpa pers dan mengumumkan pada dunia kalau Ciri adalah istrimu. Maafin aku ya sayang. Waktu itu Sudahlah, itu kan udah lewat. Oh ya, Ciri tahu kamu kesini. Hihi, Ciri sudah mati sayang. Hah? Serius? Tatapan Karina lebih fokus kepada Geralt yang terlihat tenang. Gimana ceritanya? Jadi 2 hari yang lalu saat kamu drop, papaku kemari. Dan ya dia meminta Om Rageb untuk memberitahuku tentang kondisimu. Dan juga dia dan Om Romi yang menyusun strategi penangkapan David. Robi juga Ciri. Geralt mengurai kembali kejadian beberapa waktu lalu yang menguras pikiran dan perasaannya itu. Karina menyimak dengan seksama sambil memainkan dasi Geralt yang terpasang di garis pandangannya. Tragis sekali nasib Ciri, G. Ya, itu sudah pilihannya. Dia sendiri yang memilih jalan itu, Karina. Dan sekarang kita lupain. Itu fokuslah pada anak kita ini. Tunjuk Geralt ke arah perut Karina yang terlihat penyok sana sini karena posisi si janin yang bergerak. Keduanya hanya tersenyum memandangi tingkah geli anak mereka. Muah, makasih ya sayang, sudah bertahan demi anak kita. Lirik Geralt mengecup ujung kepala Karina. G, aku mau keluar jalan-jalan. Aku mau ajak anak kita lihat sunset di pantai. Temenin aku ya. Sesuai keinginanmu, my Princess Island. Princess Island, sebutan khas Geralt untuk Karina sejak dulu. Sejak masa kecil mereka yang hanya beberapa menit. Sebelum akhirnya Geralt dan keluarganya meninggalkan kediaman lama mereka dulu saat menjadi tetangga Adesta. Sore yang indah. Setidaknya kini Karina sudah nampak lebih tenang dan bersemangat seperti biasanya. Bagaimana tidak si jantung hati sudah berada di sisinya dan menemaninya menikmati momen indah bersama kehamilannya. Indah ya G, liriknya menatap lega ke kaki langit yang sudah berubah warna. Mata Geralt tertuju pada pasir pantai yang bertumpu di samping pohon palem kecil di sudut taman belakang rumah Karina. Bayangan masa kecil itu kembali menguak di pikirannya. Bagaimana ia dulu menghabiskan waktu beberapa menit bermain dolanan dengan Karina kecil hingga julukan The Prince Island diberikan pada Karina. Ya indah dan lebih indah lagi dengan kenangan masa kecil kita, Karina. Apa maksudmu? Karina mengangkat kepala menatap wajah senyum Geralt. Kamu lupa ya nona muda. Waktu kecil dulu kamu dan aku main dolanan di situ tuh. Ekor mata Geralt menunjuk pada sudut pohon palem kecil di dekat pasir pantai. Sebuah senyum tipis pun terlukis di wajah Karina. Kamu ada-ada saja. Keduanya hening sesaat. Jauh di tempat lain, di atas balkon rumah Adesta ada sosok laki-laki yang juga ikut menikmati kebersamaan mereka dari jauh. Ya, itu adalah Dr. Aditya. Kalau jika anak kita lahir laki-laki, aku kasih dia nama Megan. Agar ia tumbuh kuat sekuat cahaya Megan langit itu. Dan dengan kekuatannya ia akan terlihat indah di mata dunianya. Nama yang bagus sayang. Suara ringan Geralt yang menatap lepas. Tanpa ia sadari menitikkan air mata bersamaan dengan wajah Karina yang menengadah ke atas menatapnya.
Air mata itu pun jatuh tepat di pipi Karina hingga wanita itu bisa mengetahui kalau suaminya itu tengah menangisinya. Lama Karina menatap Geral yang perlahan menundukkan wajahnya, seirama dengan tangan Karina yang mendarat di ujung kepalanya, menarik wajah Geral dan memberinya ciuman hangat dan lama. Chapter 94. Dokter Aditya berbalik dan menyeka air matanya yang saat ini terjebak dalam perasaannya sendiri, antara simpati dan cinta entah apa yang sebenarnya yang ia rasakan pada Karina, wanita bersuami itu. Malam itu, suasana malam yang tenang dan harmonis. Loan dan Nora juga Katie sudah tiba di kediaman keluarga besar Radesta. Sementara Geral masih menyuapi Karina di kamarnya, dengan ditemani dua orang perawat jaga yang siap menerima perintah dan melayani sang nona muda dengan patuh. "Ayo tinggal satu suap lagi sayang," bujuk Geral kepada Karina yang sudah enggan membuka mulut. "Enggak aku udah kenyang ge." Timpal Karina menggelengkan kepalanya menolak sendok yang berisikan nasi dan lauk itu. "Atau mau aku suapi dengan cara yang lain nih?" goda Geral mulai menjahili istrinya itu. "Maksud kamu apa sih?" "Enggak ya aku siapin pakai mulut aku." "Boleh, jijai aku ge." Masa sih? Tadi yang minta cium di pantai siapa?" "Geral." Pagi Karina melototi Geral. Di luar sana tepatnya di ruang makan, Raghav dan semua keluarga hanya tersenyum mendengar suara lengking Karina yang terdengar renyah dan riuh lagi seperti saat dia baru kembali dari bulan madunya dulu. Vivian dan Raghav hanya menggeleng senyum menatap Lohan yang saling berpandangan dengan istrinya sambil mengangkat bahu. Ya hanya itu yang bisa mereka tunjukkan untuk mengekspresikan bahagia mereka melihat Karina sudah bersemangat lagi. "Lohan, terima kasih," lirih Raghav di sela kunyahannya. Itulah pentingnya keluarga Raghav. Timpal Lohan dibarengi dengan gelak tawa seluruh keluarga besar mereka itu. "Oh iya, teman-teman, Mimin lupa. Masih ingat Vivian dan aksi gilanya ke Geral kan? Oke, flashback dulu, biar enggak lupa. Kalian tahu nggak, ternyata begitu Geral sampai di rumah keluarga Karina sore tadi, dia terkejut melihat sosok tubuh mungil yang berpapasan dengannya di pintu masuk ruang utama. "Vivian, Geral, kamu?" ujarnya mengacungkan tunjuk ke arah wanita itu dengan tampang heran bercampur panik. Panik karena mendengar teriakan suara Karina yang melengking dari dalam kamar, membentak Dokter Aditya. Tak mau menyia-nyiakan waktu, Geral meninggalkan Vivian yang masih berdiri santai saja di depannya itu. "Nanti gue urus loh," ujarnya menjauh berlari menghampiri kamar Karina. Oke, sore itu setelah bertemu kangen, Geral teringat dengan Vivian yang baru saja ditemuinya di depan pintu. "Vi, sini lo." Tidak Karina begitu melihat bayang tubuh Vivian berjalan dari balik pintu. "G, maaf, ini Vivian sepupu aku. Kamu pasti kaget kenapa dia ada di sini dan apa hubungan aku dengannya," tutur Karina. Vivian masih diam dan hanya duduk menyimak di kursi dekat ranjang Karina. Gimana ceritanya nih perempuan? Gimana ceritanya nih perempuan bisa masuk ke cerita gue? Timpal Geral mulai merubah nada bicaranya. "Tadinya aku mau balas kejahilan kamu dulu sekali, terus minta Vivian godain kamu. Dan acara ngambek yang aku buat itu hanya aktingku aja. Maaf ya Ge," lanjut Karina memelas. Geral beranjak duduk di dekat Vivian dan menyenderkan punggungnya pada sandaran ranjang Karina, tepat bersebelahan dengan Karina. Mata empat, berani lu ya sengkongkol sama bini gue. Pantesan aja lo nggak takut-takutnya sama tatapan Karina yang sangar waktu itu." "Ya maaf Gi, gue kan cuma nurutin skenario sutradaranya aja."
ucap Vivian menunjuk Karina dengan wajah manyunnya. Kalau gitu lo mau ngajak jadi madu gue? Lumayan kan seperti kata lo, kalau itu gue lo nggak akan nolak kan, mesti jadi selir gue. Seketika Vivian bangkit dan bertolak pinggang menyorot wajah Geralt yang terkekeh. Dengar ya Geralt, meskipun semua lelaki di dunia ini mati kecuali lo, gue juga tetap nggak mau. Lebih baik gue jomblo abadi ketimbang jadi ban serep lo. Ih, oga gue, omel Vivian dengan suara cemprengnya. Ya, kalau gitu lu jadi simpanan gue aja deh. Timpal Geralt semakin menjahili Vivian. Geralt, jerit kedua wanita itu serempak.